Dan pada video kali ini saya ingin sharing tentang beberapa penyebab banyak orang yang gagal di bisnis online. Padahal yang namanya bisnis online itu adalah sebuah cara atau metode atau sebuah jalur kalau kita mau bisnis itu yang lebih mudah, yang sangat mudah dan dengan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan bisnis konvensional. Tapi ternyata tetap orang bisa gagal di sini gitu loh. Nah, kenapa orang bisa gagal? Sekarang kita akan lihat beberapa penyebabnya. Mudah-mudahan setelah Anda nonton video ini Anda akan tahu, oke, jadi kalau ini penyebabnya saya akan hindari menjadi seperti ini sehingga saya bisa jauh lebih sukses di bisnis online saya. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, ini paling dasar banget. It's all about the mindset. Ini adalah tentang mindset kita sebagai seorang pebisnis atau memiliki mental sebagai seorang pebisnis. Apa sih bedanya mental seorang pebisnis dengan mental yang bukan seorang pebisnis? Jadi gini, kalau misalnya ada orang misalnya datang kepada saya, lalu berkonsultasi, saya berikan ide seperti itu ya, lalu di akhir konsultasi biasanya nanti akan ada nih yang bertanya nih, kalau saya ngikutin yang disampaikan, apakah dijamin pasti berhasil? Apa jaminannya? Nah, itu adalah ciri-ciri bukan pebisnis. Kenapa begitu? Karena gini, kalau Anda adalah seorang entrepreneur, Anda adalah seorang pebisnis, maka nomor satu yang harus Anda ketahui adalah Anda bertanggung jawab atas action yang Anda ambil. No action, nothing happens. Be responsible on your actions. Jadi, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Nah, cara bertanggung jawabnya adalah gini, yang namanya bisnis tidak akan ada satupun yang mengatakan bahwa Anda akan dijamin sukses. Kalau misalnya ada seorang mentor yang mengatakan Anda dijamin sukses, perlu dipertanyakan nih yang jadi mentornya nih. Jadi tidak ada ya yang namanya jaminan seperti itu. Kalau Anda mau jaminan, ya udah Anda kerja dengan orang, Anda digaji setiap bulan, Anda dijamin gajinya itu. Meskipun masih bisa perusahaannya bangkrut dan gaji Anda tidak dibayar ya. Tapi kalau Anda mau jaminan, keamanan, kepastian, please jangan berbisnis. Jangan berbisnis online seperti itu. Dan jangan berbisnis apapun. Karena yang namanya bisnis tidak ada yang namanya jaminan, tidak ada yang namanya kepastian. Selalu ada yang namanya resiko. Meskipun dengan bisnis online resikonya bisa diminimalisir karena resiko itu kan sebanding dengan modal yang kita tempatkan. Kalau misalnya modalnya tidak ada atau minim, jadi resiko juga minim. Nah, ini dia. Lalu mental pebisnis berikutnya. Kalau Anda seorang pebisnis, ingat Anda harus mengerti semuanya. Anda tidak harus menjadi yang terbaik di semua bidang, tapi paling tidak Anda harus paham. Karena kalau misalnya Anda tidak paham, Anda blank banget, dan Anda meng-hire orang untuk menutupi yang Anda blank banget itu, siap-siap Anda nanti akan tergantung dengan orang tersebut. Mohon maaf, bisa jadi Anda malah dimanfaatkan kayak gitu karena Anda tidak mengerti, karena Anda benar-benar tergantung banget dengan orang yang mengerjakan apa yang tidak Anda mengerti. Pebisnis yang hebat itu tidak harus menjadi yang terbaik di dalam sebuah ruangan. Tapi seorang pebisnis yang hebat, dia akan paham tentang konsep dasarnya, tentang basicnya, sehingga dia tahu apa yang dia tidak tahu, dan dia tahu orang seperti apa yang dia butuhkan. Dan yang lebih penting lagi, ketika orang ini macam-macam, si pebisnisnya akan tahu bagaimana cara mengeluarkannya dan menggantinya dengan orang yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah mental seorang pebisnis. Berikutnya, mental seorang pebisnis is all about learning and learning and learning. Jadi, akan terus belajar, akan terus mencoba hal-hal yang baru, akan terus mencari sesuatu yang baru yang lebih baik lagi. Tidak pernah berhenti belajar. Dan seorang pebisnis yang baik itu juga akan bekerja 24 jam sehari. Anda siap nggak kerja 24 jam sehari? Kalau Anda siap, welcome to business world. Selamat datang di dunia bisnis. Tapi kalau Anda tidak siap, silakan Anda renungkan lagi, revisi lagi, apakah yakin Anda ingin menjadi seorang pebisnis. Baik itu adalah pebisnis online ataupun pebisnis konvensional, sama saja. Yang kedua, banyak orang gagal karena mindsetnya adalah ingin jalan pintas. Contoh orang yang ingin jalan pintas, dari cara bertanyanya saja itu udah kelihatan banget jalan pintas. Misalnya, bagaimana caranya biar jualan cepat laku? Oke, ya tentu saja ada proses yang harus dihadapi, yang harus dijalani, yang harus dilewati. Misalnya gini, apakah salah bertanya ingin cepat laku? Tidak salah pertanyaannya, cuman nanti ketika dikasih
jawaban ketika dikasih masukan, biasanya orang yang gagal, orang yang fail, itu mereka pasti akan tanya, saya mau yang lebih cepat lagi. Itu susah, saya mau yang lebih cepat lagi, yang lebih gampang lagi, gimana caranya? Nah, akhirnya mereka akan terjebak di bisnis-bisnis online itu yang akhirnya memberikan memberikan iming-iming return on investment yang tidak masuk akal. Misalnya 1% per jam. Wah, ini kan luar biasa gitu ya. Nah, ini hati-hati. Karena banyak banget orang yang menjadi korban penipuan karena mindsetnya adalah ingin jalan pintas. Nah, dan kalau Anda ingin jalan pintas, Anda biasanya tidak melihat resikonya. Karena dengan iming-iming untung yang besar, akhirnya Anda langsung nyebur di sana, langsung habis-habisan. Nah, itu hati-hati banget. Jadi, makanya, apakah cepat kaya itu bisa? Jawabannya bisa. Apakah Anda cepat dapat profit itu bisa? Jawabannya bisa. Tapi kecepatan Anda itu ditentukan dengan seberapa cepat Anda melakukan proses yang harusnya dilakukan. Nah, sekali lagi, seberapa cepat Anda mengerjakan proses yang harus Anda lakukan. Misalnya, untuk mendapatkan profit yang besar, Anda harus melalui proses A, B, C, D, baru bisa dapat profit. Nah, seberapa cepat Anda mengerjakan A, B, C, D? Kalau misalnya hari ini melakukan A, minggu depan baru B, minggu depannya C, bulan depannya baru D, berarti kurang lebih 2 bulan Anda bekerja baru profit. Tapi kalau misalnya A, B, C, D Anda rapel jeder dalam 3 hari, hari keempat Anda udah profit. Sesimpel itu. Anda bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tapi tidak ada yang namanya cut corner, tidak ada yang namanya jalan pintas. Prosesnya harus Anda lewati. Kalau misalnya Anda tidak ingin melalui prosesnya, ya sudah, Anda hire orang saja yang bisa menjalankannya. Misalnya contohnya, kalau Anda mau sukses di dunia YouTube, Anda harus harus membuat channel, Anda harus mengupload video, Anda harus membuat video, mengupload video, lalu nanti Anda optimasi video Anda. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya tidak mau melakukan itu bagaimana? Ya sudah, Anda hire saja orang yang bertugas membuat video, Anda hire orang yang bertugas menge-share video Anda. Tapi tetap harus dilakukan. Tidak ada yang namanya jalan pintas. Saya tanpa upload video sukses di YouTube, ya nggak bisa. Saya tanpa nge-share video mau sukses di YouTube, ya itu susah banget, hampir tidak bisa gitu ya. Makanya tidak ada yang namanya jalan pintas, tapi cepat atau lambatnya tergantung dari seberapa cepat Anda mengeksekusi hal-hal yang harus Anda kerjakan. Nah, ini penting banget. Banyak orang yang gagal karena tidak ingin belajar. Inginnya dapat hasilnya saja langsung. Inginnya disuapin. Tapi nggak mau belajar bagaimana caranya nanam padinya. Tidak mau belajar bagaimana caranya nangkep ikannya, pengennya sudah dapat nasi plus ikan goreng di meja. Ini bahaya banget. Kenapa? Yang namanya bisnis, Anda sebagai seorang pengusaha, Anda harus bisa mengerti tentang bisnis Anda. Mau nggak mau harus belajar. Ada yang namanya learning curve di sana. Nah, banyak orang yang akhirnya gagal karena menganggap, oke, kalau bisnis online itu kan gampang, tinggal klik doang jadi nggak usah belajar, ngapain. Nah, ini hati-hati banget. Anda harus hati-hati kalau mindsetnya seperti itu. Anda tidak cocok di dunia bisnis, Anda tidak cocok di dunia bisnis online. Bisnis online nih, kalau misalnya Anda membandingkan bisnis konvensional, bisnis online, yang mana sih yang tantangan belajarnya lebih tinggi? Jawabannya bisnis online. Karena dengan adanya teknologi, dengan adanya internet, itu yang sekarang itu baru, besok bisa jadi udah ketinggalan zaman. Cepat sekali perubahannya. Kalau sekarang misalnya Anda main Facebook Ads. Anda main Facebook Ads sekarang yang namanya kebijakan atau ketentuan dari Facebook Ads itu bisa berubah kapan saja. Anda main SEO. Yang namanya algoritma dari Google untuk menentukan peringkat yang ada, menentukan website yang ada di peringkat 1 itu berubah. Selalu diperbaiki, selalu ada hal-hal baru, selalu ada tools baru untuk memudahkan Anda. Selalu ada teknik yang baru untuk bisa meningkatkan bisnis Anda. Anda harus selalu belajar. Cara belajar gampang banget. Anda tinggal misalnya sebelum tidur Anda spend waktu setengah jam Anda googling bagaimana caranya meningkatkan peringkat di Google misalnya, atau enggak misalnya setengah jam sebelum Anda tidur Anda sempatkan waktu untuk nonton video-video yang ada di channel online D7. Karena kami di online D7 selalu mengupload materi baru setiap hari. Jangan sampai Anda ketinggalan, Anda belajar aja. Materi sudah kami siapkan, Anda manfaatkan semaksimal mungkin, tinggal ikutin aja.
Yang penting Anda memiliki keinginan untuk belajar. Jadi nggak ada yang namanya, sekarang belajar, besok enggak. Itu nggak ada. Anda tiap hari harus mengupdate ilmu Anda. Nah, lalu yang terakhir, itu adalah yang namanya Anda menyerah sebelum berhasil dan tidak fokus. Ingat, yang namanya dunia digital itu banyak banget peluangnya. Banyak banget peluangnya. Misalnya Anda bisa sukses dari YouTuber, Anda bisa sukses dari main di yang namanya Teespring atau jual desain baju seperti itu. Atau Anda bisa main yang namanya dropshipping, Anda bisa main blogging. Oh, itu banyak banget, affiliate marketing banyak banget, dan semuanya itu sangat menjanjikan sebenarnya. Yang jadi masalah, Anda misalnya udah memutuskan, oke, saya akan main YouTube. Ketika Anda mengumpulkan 10.000 subscribers, 10.000 view yang pertama untuk iklannya jalan, wah kok susah ya, kok nggak dapat kok naiknya lambat banget ya. Akhirnya Anda lihat sekeliling, oh dia main affiliate marketing udah bagus, yaudah deh saya main affiliate aja deh, rasanya lebih gampang. Anda akhirnya main affiliate, lalu 1 bulan main affiliate belum ada hasil, aduh kok jelek ya, yaudah deh akhirnya main blogging aja deh, karena ngelihat tetangga kok ngeblog duitnya banyak ya. Nah, akhirnya tidak fokus, karena semuanya dicoba, semuanya tidak ada yang berhasil, dan akhirnya Anda hanya mencoba saja dari awal, ulang terus, ulang lagi, akhirnya tidak ada. Padahal kalau misalnya Anda fokuskan lebih sedikit lagi, maksudnya Anda fokus lagi sedikit gitu ya. Sedikit lagi aja Anda berusaha, bisa jadi Anda sudah mendapatkan income Anda yang pertama, dan dari income pertama itu adalah yang paling susah. Karena kalau misalnya Anda sudah mendapatkan income pertama, income berikutnya kan tinggal ulangin saja apa yang sudah Anda lakukan di income pertama. Tinggal di scale up aja, tinggal diskalakan aja. Jadi lebih gampang lagi nanti ke depannya. Jadi Anda jangan menyerah dong sebelum berhasil. Ayo, setiap hari ada yang nonton, ada yang ngeliat video Anda, lanjutkan, teruskan, share lagi video Anda. Sudah ada misalnya pengunjung ke blog Anda, sudah ada 100 orang hari ini, atau 10 orang, atau mungkin 2 orang. Oke, di-share lagi biar jadi 10 orang, di-share lagi biar jadi 30 orang. Terus Anda tingkatkan. Affiliate marketing, sama, Anda baru dapat 1 penjualan hari ini. Lalu ulangi lagi supaya dapat penjualan berikutnya. Jadi jangan sampai Anda menyerah sebelum berhasil. Ingat yang namanya fokus, FOCUS, artinya follow one course until successful. Nah, internet ini hati-hati karena peluangnya sangat banyak. Jadi ini bisa membuat orang yang tidak fokus itu menjadi cepat banget berganti-ganti. Nah, Anda jangan sampai menjadi yang seperti itu. Karena kalau Anda terus berganti-ganti, itu adalah alamat atau hampir dipastikan Anda tidak akan sukses. Jadi kesimpulannya, dunia online ini memberikan banyak banget kesempatan dan kemudahan, tapi tetap harus ada proses yang Anda lakukan sebelum Anda mendapatkan income.